Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas terkait dengan akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Tapi sebelum jauh membahas materinya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Dina Fatlia selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Ada dua teman kelompok saya. Yang pertama itu ada Siti Nur Aziza Tompunu selaku pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Anggita Nur Faiza. Oke, next. Jadi di sini kami membahas terkait dengan multinational accounting. Nah, pada saat penyusunan multinasional Indonesia menyusun laporan keuangan untuk pelaporan kepada pemegang sahamnya, perusahaan harus memasukkan operasi yang berbasis di luar negeri yang diukur dalam mata uang rupiah dan dilaporkan dengan menggunakan prinsip PABU di Indonesia. Jadi singkatnya, kalau perusahaan Indonesia punya anak perusahaan di luar negeri, cabang di luar negeri, atau investasi di perusahaan luar negeri, maka semua aktivitas atau semua kegiatan keuangan mereka itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan induknya di Indonesia. Tapi karena mereka berada di luar negeri, mata uang yang mereka pakai itu berbeda. Jadi ada yang namanya translasi. Translasi itu adalah mengubah mata uang, misalnya Indonesia, misalnya euro ke Indonesia. Jadi eh, misalnya mata uang dipakai berbeda seperti euro, dolar dan lain-lain. Jadi laporan keuangannya itu harus dibuat sesuai dengan mata uang yang digunakan oleh induk perusahaan. Begitu. Next. Nah, perbedaan dalam prinsip akuntansi. Metode pengukuran aktivitas ekonomi itu berbeda tiap negara, dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi, hukum, sistem politik, budaya, dan kebutuhan informasi. Nah, jadi intinya karena setiap negara itu punya aturan akuntansi yang berbeda, maka dibutuhkan standar internasional seperti IFRS supaya laporan keuangan itu bisa dipahami secara global, apalagi dalam dunia bisnis internasional. Jadi karena setiap negara punya cara sendiri dalam mengukur aktivitas ekonominya, eh, maka ada yang namanya IFRS untuk memudahkan. Jadi begitu. Oke, next. Nah, penentuan mata uang fungsional. Oke, jadi apa itu mata uang fungsional? Jadi mata uang fungsional itu mata uang utama yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari seperti menjual barang, bayar gaji, mencatat transaksi dan sebagainya. Jadi kalau sebuah perusahaan Indonesia itu beroperasi misalnya di Jepang dan lebih banyak pakai yen, maka yen yang bisa menjadi mata uang fungsionalnya. Jadi begitu singkatnya. Nah, di PPT itu ada berbagai jenis kurs. Nah, apa itu kurs? Kurs itu nilai tukar antara dua mata uang. Jadi ada yang namanya kurs kini. Kurs kini itu kurs pada akhir perdagangan tanggal laporan posisi keuangan. Ada kurs historis, itu kurs yang sudah ada pada saat transaksi awal berlangsung. Ada yang namanya kurs rata-rata. Itu adalah rata-rata sederhana untuk jangka waktu dan biasanya kurs yang digunakan untuk mengukur penghasilan dan beban. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke contoh soal agar teman-teman bisa jauh lebih memahami terkait dengan materi kali ini. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Untuk kasus tentang penjabaran
laporan keuangan pada entitas asing. Nah, di sini itu ada akun laporan posisi keuangan untuk eh, kedua perusahaan pada tanggal 1 Januari 2021, sesaat sebelum eh, mengakuisisi 100% saham Jerman Company oleh PT Induk Perusahaan Indonesia. Nah, mata uang fungsionalnya itu adalah Euro Eropa. Nah, di sini itu bisa kita lihat ya, pada tanggal 1 Januari 2021 itu PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham beredar dari Jerman Company, sebuah perusahaan yang beralokasikan di Berlin seharga 660 juta rupiah. Harga tersebut itu lebih tinggi 60 juta rupiah dari nilai buku. Nah, selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku itu dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Nah, akun laporan posisi keuangan dalam format neraca saldo untuk kedua perusahaan itu saat sebelum akuisisi disajikan di atas yang ini. Jadi ini adalah laporan keuangan sebelum diakuisisi. Kemudian yang kedua, mata uang lokal untuk Jermani adalah euro, yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Kemudian nomor 3, pada tanggal 1 Oktober 2021, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Keempat, entitas anak menerima 42 juta dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs adalah pada saat kurs 1 euro itu masih senilai 12.000 rupiah. Nah, entitas anak ini masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, kita jabarkan ya jawabannya di sini. Seperti yang sudah dikatakan oleh moderator tadi, bahwasannya sebelum kita melakukan uh, konsolidasi, kita perlu menjabarkan dulu, mengubah laporan, mengubah mata uang dari mata uang lokal ke mata uang rupiah atau disebut dengan translasi. Nah, jadi mata uang yang laporan keuangan PT Jermani ini uh, kita jabarkan ke laporan, kita jabarkan ke mata uang rupiah. Jadi ini kita lihat kursnya pada tanggal 1 Januari itu 12.000. Nah, hasilnya 30 juta. Begitu juga seterusnya. Jadi 10.000 dikalikan dengan 12.000.
setelah kita buat uh, setelah kita translasi, kita buat jurnal untuk pada saat investasi. Jadi di soal itu pada tanggal 1 Januari PT Indo Perusahaan membeli 100% saham senilai 660 juta. Jadi, jurnalnya itu investasi saham pada Jerman Company pada kas. Itu sebesar 660 juta. Kemudian kita buat diferensialnya. Di sini saja. Diferensial pada tanggal 1 Januari 2021. Biaya perolehan itu 660 juta. Kemudian nilai buku investasi itu modal saham sama saldo laba. Di sini di soal itu modal sahamnya ini 480 juta. Kemudian saldo labanya 120 juta. Nah, selisihnya di sini itu diatribusikan ke paten. Jadi selisih yang 60 juta ini kemudian kita buatkan juga jurnal eliminasinya. Jadi yang pertama yang harus kita eliminasi itu adalah investasi sahamnya. Jadi modal saham
diferensial Rp60 juta pada yang investasi saham. Nah, terus eliminasi kedua, kita eliminasi diferensialnya. Jadi eliminasi 2. Kan ini diatribusikan ke paten. Jadi paten pada diferensial. Ada eliminasi kedua yaitu paten pada diferensial. Nilainya itu 60 juta. Nah, setelah kita buatkan eliminasi, kita buatkan kertas kerja konsolidasi untuk kedua perusahaan, yaitu PT Anak dan PT Induk. Laporan posisi keuangan konsolidasian Baik, jadi yang sudah kita eliminasi tadi kita masukkan di laporan di kertas kerja konsolidasi. Jadi pertama yang kita eliminasi itu investasi. Jadi modal saham itu 400. Kemudian saldo laba juga kita eliminasi tadi. Diferensialnya dia di posisi debit sama investasi pada saham PT Jaman. Kemudian lanjut eliminasi kedua, paten pada diferensial. Paten di posisi debit, yang ini 60 juta. Kemudian diferensialnya di posisi kredit.
Nah, ini kita jumlahkan. Jadi PT induk, kas pada PT induk ditambah dengan PT Jerman Company. Hasilnya itu 2.870.000 rupiah. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Kita jumlahkan antara piutang usahanya PT induk dengan Jerman Company. Terus difference investasi sahamnya ini kan 660 sudah dikurang 660, jadi dia sudah 0. Jadi ini kita kurang dengan ini. Baik, jadi ini itu kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi dari kedua perusahaan. Terus kita lanjut, itu di soal pada bagian nomor 4, entitas anak itu menerima 42 juta rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs adalah 1 euro itu masih 12.000 rupiah. Jadi 42 juta ini kita bagi dengan kurs 12.000. Jadi dia hasilnya itu 3.500 euro. Nah, jurnalnya itu yaitu unit mata uang asing pada penjualan. Kemudian pada akhir periode itu PT Anak itu menyesuaikan unit mata uang asing ke kurs sekarang. Jadi kurs pada 31 Desember itu senilai 14.000. Jadi yang 42 juta disesuaikan dengan kurs sekarang itu nilainya 14.000. Kemudian kita bagi 42 juta dibagi dengan 14.000, dia hasilnya 3.000 euro. Nah, di sini kita bisa lihat dari pas awal transaksi unit mata uang asingnya itu senilai 3.500 euro. Sedangkan pada saat dilakukannya penyesuaian kurs, dia terjadi selisih, terdapat selisih 500 euro karena kursnya itu
naik jadi 14.000. Jadi di sini selisih ini jadi selisih ini itu disebut dengan kerugian transaksi mata uang asing. Jadi jurnalnya itu jurnal pada akhir periode yaitu kerugian transaksi unit mata uang asing pada unit mata uang asing itu sebesar 500 euro. Oh, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya lanjutan materi akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Saya persilahkan. Pada penjabaran neraca saldo entitas anak di luar negeri pada tanggal 31 Desember, yaitu untuk memperoleh saldo euro. Untuk memperoleh saldo euro, di sini ada saldo rupiah sebesar 150.500.000 ini dibagi dengan kursnya sebesar 14.000. 150.500.000 dibagi dengan 14.000 yang didapat yaitu 10.750 euro. Kemudian untuk mendapat saldo euro pada unit mata uang asing sama dengan yang di atas itu dengan membagi 42 juta dibagi dengan 14.000 rupiah diperoleh 3.000. Kemudian seperti itu sampai seterusnya. Kemudian untuk total selanjutnya kas unit mata uang asing sampai dengan dividen dibayarkan ini di jumlah dari atas diperoleh 123.000 euro untuk total debit bagian saldo euronya. Kemudian untuk saldo rupiahnya itu dijumlah juga dari atas, dari kas sampai dengan ke bawah. Kemudian untuk total kreditnya juga sama di jumlah, mulai dari akumulasi penyusutan dari sini sampai dengan penjualan. Dan untuk mendapat saldo rupiahnya juga sama di jumlah dari akumulasi penyusutan sampai dengan penjualannya. Kemudian diperoleh 1.572.000.000 rupiah. Kemudian untuk memperoleh penyesuaian penjabarannya itu 1.682.000.000 rupiah itu dikurang dengan 1.572.000.000 rupiah. Di 410 juta. Terus untuk total kreditnya itu untuk mendapat total kreditnya itu 1.572.000.000 rupiah ini ditambah dengan 110 juta rupiah. Diperoleh akhir total kreditnya itu 1.682.000.000 rupiah. Kemudian untuk data 1 Januari kertas kerja penjabaran itu ada elemen laba neto anak perusahaan yang dimana terdapat akun penjualan sebesar 50 euro. Akun penjualan sebesar 50 euro diambil dari neraca di atas 50 euro.
Kemudian beban pokok penjualannya itu minus 22.500. 22.500. Kemudian beban operasinya sebesar 14.500. 14.500 beban operasi. Terus untuk kerugian transaksi mata uang asing, itu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500. Itu minus juga karena merupakan termasuk pengeluaran. Kerugian mata uang asing. Lalu untuk mendapat laba netonya itu dengan menjumlah keseluruhan dari penjualan sampai beban operasi. Jadi, dan mendapat jumlah yaitu 12.500 euro. Kemudian pada jurnal 1 Oktober, di mana dividen yang diterima dari anak perusahaan di luar negeri, itu jurnalnya kas pada investasi pada saham Germany Company. Untuk memperoleh nominal dari jurnal tersebut, yaitu dengan 6 6.250. 6.250 itu diperoleh dari ini, membayar dividen sebesar 6.250 dari soal. Jadi 6.250 dikali dengan 13.600, itu juga dari soal yang di depan ini. Dikali dengan 13.600. Baik, saya lanjutkan. Jadi hasil yang diperoleh untuk jurnal kas pada investasi pada saham Germany itu 45 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 31 Desember yaitu dengan jurnal investasi pada saham Germany Company. Investasi pada saham Germany Company. Pada pendapatan dari anak perusahaan. Untuk memperoleh nominal dari jurnal ini, yang harus dihitung itu laba netonya neto dikali dengan 13.000 rupiah kali dengan 13.000. Ya. Jadi hasil yang diperoleh yaitu 162.500. Jadi investasi saham Germany Company sebesar 162.500 di debit dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 162.500 di kredit. Jadi investasi pada saham Germany Company yang diperoleh yaitu sebesar 110 juta rupiah pada debit dan pendapatan komprehensif lainnya atau selisih transaksi itu juga 110 juta rupiah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Jadi itulah tadi presentasi dari pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan amortisasi paten. Ini adalah jurnal amortisasi paten. Jadi PT Induk mengamortisasi PT Anak itu selama periode 10 tahun. Nah, amortisasi paten itu jadi perusahaan itu punya anak perusahaan dan anak perusahaan itu punya paten. Jadi paten itu adalah hak atas sesuatu. Jadi biasa sekitaran 10 tahun atau 20 tahun. Nah, di sini diketahui bahwa diferensial awal tahun itu ada senilai 60 juta. Nah, itu didapat dari dari jurnal diferensial tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Dari sini, jadi ini adalah saldo diferensial ada 60 juta. Nah, untuk kurs penjabarannya itu diambil dari soal tadi yang ada di kurs dari soal yang ini ya. Oke. Nah, diambil dari soal tadi kan diferensial awal tahun itu pada tanggal 1 Januari karena awal tahun. Jadi kurs yang kita gunakan itu adalah 12.000. Jadi 60 juta itu dibagi 12.000 sehingga menghasilkan 5.000 euro. Nah, untuk amortisasi periode berjalan, karena kita ketahui diferensial awal tahunnya itu adalah 5.000 dan diamortisasi selama periode 10 tahun, kita lihat ke soal. Tadi kita diarahkan untuk, nah ini, selisih biaya lebih, biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Jadi, 5.000, Jadi 5.000 itu kita bagi dengan 10 tahun. Sehingga hasilnya adalah 500. Nah, selanjutnya kita kurangi ya dari 5.000 diferensial awal tahun itu dikurang dengan amortisasi periode berjalan sehingga sisa saldo diferensialnya itu adalah 4.500. Nah, ini tadi kenapa kurs penjabaran 3.000 ya kita sesuaikan dari nilai rata-rata kurs yaitu 13.000. Nah, jadi 6.500.000 itu dapat dari 500 dikali dengan 13.000. Nah, sehingga jumlahnya total sisa saldo diferensialnya itu adalah 53.500.000. Nah, untuk sisa saldo itu kita uraikan, kita kasih turun dari atas tadi sisa saldonya itu terdapat 4.500. Nah, untuk kurs penjabarannya diambil dari kurs 31 Desember 2021. Itu adalah 14.000. Terus 63 juta itu hasil dari perkalian 4.500 dikali dengan 14 kurs 14.000. Sehingga selisih dalam pendapatan komprehensif lainnya itu senilai 9.500.000. Nah, untuk ayat jurnalnya, yang pertama itu ada ayat jurnal amortisasi paten. Nah, kenapa laporan laba rugi? Itu karena mencatat biaya, karena patennya itu makin berkurang nilainya. Ya, namanya kan amortisasi. Jadi nilai paten itu berkurang sedikit demi sedikit tiap tahun. Nah, itu yang disebut dengan amortisasi. Nah, karena nilai patennya berkurang, maka itu dianggap biaya dan dicatat di laporan laba rugi tadi. Jadi, laporan laba rugi pada investasi pada saham Jerman Company senilai 6.500.000. Ini tadi senilai 6.500.000. Nah, untuk mengakui selisih translasi atas peningkatan investasi, ayat jurnalnya itu investasi pada saham Jerman Company pada pendapatan komprehensif lainnya. Nah, kenapa pada pendapatan komprehensif lainnya? Itu karena ini itu bukan keuntungan dari jual beli biasa, tapi dari selisih kurs. Maka tidak masuk ke dalam laba rugi biasa, tapi masuk ke bagian khusus yang namanya pendapatan komprehensif lainnya. Itu senilai 9.500.000. Nah, diambil dari sini. Jadi begitu untuk jurnal amortisasi paten. Jadi sekian dari presentasi
materi soal dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan lagi ke teman-teman. Sempat ada yang ingin ditanyakan? Di multinational accounting itu ada yang namanya translasi. Jadi untuk kalau misalnya ada induk perusahaan yang lebih aktif di Indonesia yang menggunakan mata uang Indonesia, jadi mengikuti PT induk yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada audiens yang telah berpartisipasi hingga sekarang. Saya mewakili teman kelompok saya untuk mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.